Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan mengerjakan soal ini. Kita tulis dulu bagian yang ditanyakannya pada soal ya. Jadi yang ditanyakan pada soal ini adalah jari-jari dari planet P. Berarti kita akan cari R-nya ya. Jari-jari dari planet P kita tulis sebagai R. Kemudian yang ditanyakan, yang diketahui dari soal itu ada beberapa hal, ada dua buah satelit M dan N yang masing-masingnya mengitari planet P yang berbentuk bola pada ketinggian berturut-turut 1000 km. Kayak berarti ketinggian 1000 km ini untuk satelit M ya. Berarti bisa kita tulis itu sebagai HM adalah 1000 km, ketinggian M adalah 1000 km. Kemudian 6.000 kilometernya ini adalah untuk satelit yang N. Oke, berarti HN itu adalah 6.000 kilometer. 6.000 kilometer. Kemudian periode satelit M dan N berturut-turut adalah 8 jam dan 27 jam. Berarti ini periode satelit dari M itu adalah 8 jam. Berarti bisa kita tulis itu sebagai TM adalah 8 jam. Kemudian satelit N itu periodenya adalah 27 jam. Berarti bisa ditulis sebagai TN. Periode satelit N adalah 27 jam. Nah, rumus untuk cari atau untuk ngerjain soal ini sebenarnya cuma satu ya, yaitu rumusnya adalah hukum Kepler. Hukum yang ketiga, hukum 3 Kepler, yang menyatakan kalau misalnya periode revolusi atau T dikuadratkan gitu ya, jadi T1 kuadrat dibagi dengan T2 kuadrat itu bakal sama dengan R1 pangkat 3 dibagi R2 pangkat 3. Dengan R di sini adalah jarak dari suatu titik atau suatu benda, mau itu di permukaan ataupun di atas ketinggian tertentu, ke pusat dari buminya, teman-teman. Jadi kalau kita gambarin kayak gini ya, misalkan ini adalah bumi nih. Nah, misalkan ini adalah bumi, bukan bumi ya, planet. Ya tadi itu apa? Planet P. Nah, misalnya ini planet P, bentuknya itu dia bola. Tadi udah dibilangin ya, di sini bentuknya bola. Ini misalnya planet P. Nah, terus kan ada dua satelit ya, ada satelit M dan N. Misalnya di sini adalah satelit M. Terus di ketinggian yang lebih tinggi ada yang namanya satelit N, misalnya di sini nih. Nah, ini kan 6.000 km sama 1.000 km itu dari permukaan planet. Berarti jarak dari planet N ke permukaan planet itu tuh tadi adalah 6.000 km. Atau kita tulis HN ya tadi tuh. Terus jarak dari satelit M ke permukaan itu adalah 1.000 km. Dari sini ke sini adalah 1.000 km. Nah, R di sini itu tuh bukan cuma sampai ke permukaan planet aja, tapi harus sampai ke inti dari si planetnya. Jadi, kita harus tambahin nih ke daerah sebelah sininya. Misalnya ini adalah titik tengahnya ya, misalnya di sini titik tengahnya. Nah, berarti kita harus tambahin ini nih. Dari sini ke sini sama dari sini ke sini. Yang mana ini merupakan jari-jarinya kan? Jari-jari dari si planet P kayak gitu. Nah, oke, sekarang kita mulai jawab aja biar kelihatan jelas gitu ya, mana yang sebenarnya yang dicari sama yang ditanyakan. Oke, berarti tadi rumusnya itu adalah T1 kuadrat, boleh kita ganti jadi TM dan TN ya. Jadi TM kuadrat per TN dikuadratkan sama dengan RM pangkat 3 dibagi dengan RN pangkat 3. Nah, bagian RM dan RN itu adalah jarak dari suatu titik ke pusat dari planetnya. Berarti RM, kalau yang ini TM sama TN-nya kita tulis ulang aja, TM TN kuadrat sama dengan, berarti RM-nya itu bakal sama dengan ketinggian dari M ditambah dengan jari-jari dari planet P, pangkat 3. Sama halnya dengan RN, berarti ketinggian N ditambah dengan jari-jari dari planet pangkat 3. Kayak gitu ya. Nah, sekarang TM-nya udah diketahui dari soal, yaitu sebesar 8 jam, berarti 8 kuadrat. Kemudian TN-nya adalah 27 jam, berarti 27 kuadrat. Kemudian yang sebelah sini HM, tadi HM-nya adalah 1000 ya, berarti 1000 ditambah dengan R, dipangkatkan dengan 3.
HN-nya dia adalah 6.000 ditambah dengan R dipangkatkan dengan 3, kayak gitu. Nah, jadi ini adalah persamaannya ya, yang akan kita cari berapa besarnya. Nah, sekarang nih, kita kan yang ruas kanan itu tuh ada pangkat 3 nih, ruas kiri ada pangkat kuadrat. Kita bisa hilangin dulu pangkat 3-nya ya. Nah, cara buat ngehilangin pangkat 3, kita tuh tinggal akar pangkat 3-in di kedua ruas. Jadi, yang ruas kiri jadi akar pangkat 3 dari 8 kuadrat per 27 kuadrat, sama dengan yang sebelah sini jadi akar pangkat 3 dari 1000 ditambah dengan R pangkat 3 dibagi dengan 6000 ditambah dengan R pangkat 3. Nah, untuk yang ruas kiri terlebih dahulu nih teman-teman. Akar pangkat 3 dari 8 kuadrat. 8-nya kan bisa ditulis jadi 8 kali 8 tuh. Terus 27 juga bisa ditulis jadi 27 kali 27 gitu ya. Kan dikuadratin. Nah, bagian ruas kanan, akar pangkat 3 sama pangkat 3-nya itu sendiri itu akan saling menghilangkan. Jadi 1000 ditambah dengan R dibagi dengan 6000 ditambah dengan R. Nah, kalau teman-teman nggak ingat atau masih lupa gitu ya, pangkat 3 tuh maksudnya kayak gimana, jadi maksudnya kayak gini, kalau misalnya kita punya angka 8, itu kan sama aja kayak 2 pangkat 3 tuh, ya. Misalnya nih ada 8, itu kan sama aja kayak 2 pangkat 3, atau 2 dikali 2 dikalikan dengan 2. Makanya akar pangkat 3 dari 8 nanti hasilnya akan sama dengan 2. Jadi bisa ditulis 2 dikali 2 nih. Kan akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Terus sebelahnya ada angka 8 lagi, berarti hasilnya 2 juga. Terus kalau misalnya 27. 27 itu tuh sama aja kayak 3 pangkat 3 kan? Oke, 3 dikali 3 adalah 9, 9 dikali 3 adalah 27. Makanya yang sebelah sini juga bisa kita tulis per 3 dikalikan dengan 3. Sama dengan 1000 ditambah dengan R dibagi dengan 6000 ditambah dengan R. Kayak gitu. 2 dikali 2 adalah 4, 3 dikali 3 adalah 9, jadi 4 per 9 sama dengan 1000 ditambah dengan R dibagi dengan 6000 ditambah dengan R. Nah, ini kita lanjutin ke sebelah sini ya, ngerjain ya. Kayak gitu. Kalau udah kayak gini, sekarang bisa kita kali silang nih teman-teman. Jadi ini kali ke sini, ini kali ke sini. Gitu. Jadi ruas kiri akan menjadi 4 dikalikan dengan 6000 ditambah dengan R, yang ruas kanan jadi 9 dikalikan dengan 1000 ditambah dengan R. Oke, kita tinggal kaliin. 4 kali 6 itu adalah 24, jadi 24.000 ya. Ditambah 4 kali R, jadi 4R. Sama dengan 9 dikali 1000 adalah 9.000. Ditambah 9 kali R adalah 9R. Kita pindahin yang nggak ada R-nya ke kiri, jadi 9.000-nya ke sebelah kiri nih. Jadi 24.000 dikurangi dengan 9.000 bakal sama dengan 9R. 4R-nya pindah ke kanan, dikurangi dengan 4R. 24.000 dikurangi 9.000 adalah 15.000, sama dengan 9R dikurangi 4R, itu adalah 5R ya. Nah, bagian 5-nya bisa pindah ke ruas kiri juga nih, jadi 15.000 dibagi dengan 5, itu bakal sama dengan R. Kita lihat bagian depannya nih, 15 dibagi dengan 5, hasilnya 3 kan ya. Berarti 3.000, sisanya akan sama dengan R. Berarti R-nya adalah 3000 kilometer. Kayak gitu. Ya, jadi bisa kita simpulin nih, jarak atau jari-jari dari planet P-nya adalah 3000 kilometer. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Makasih banyak udah mau menonton. Semoga videonya bisa membantu.